Oke, halo semua. Long time no see. Jadi mumpung udah lama nggak bikin video YouTube, kebetulan hari ini sempat. Jadi kita bahas sedikit market overall bagaimana. Nah, kita perhatiin ini mulai membaik. Jadi ya otomatis agak menarik buat kita bahas. Karena ada chance untuk potensi rebound. Tetapi balik lagi kita punya market masih terkendala sama dengan yang namanya rupiah. Ya, jadi kalau kita perhatiin kondisi global ekonomi sekarang, rupiah kita tuh masih berlevel di level 16.400-an. Nah, itu bukan level yang bagus. Jadi seperti yang aku pernah bahas, kalau misalkan USD menguat sampai di atas sini 15.939, otomatis kecenderungannya bakal lanjut naik. Nah, dan ternyata sekarang udah di level 16.400. Dampaknya bagaimana? Dampaknya otomatis biasa kalau begini ada sebuah outflow yang terjadi di market saham kita. Nah, maka dari itu otomatis kalau kita melihat apakah IHSG kita udah mulai confirm rebound. Menurut gua enggak. Belum confirm rebound, tapi ada potensi di mana market kita ini bakal menjadi lebih stabil, bakal menjadi lebih kayak anggapannya ya udahlah USD di level segini udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, tapi itu sebenarnya kurang sehat. Jadi bagi pebisnis-pebisnis atau emiten-emiten yang bertransaksi dengan dolar, jika mereka mendapatkan dolar masuk, ya mereka untung. Tapi jika membayar cost atau beban dengan USD, ya itu rata-rata sih malah rugi kurs jadinya. Jadi jangan kaget jika kalian melihat laporan keuangan semester depan atau bahkan tahun depan kalian melihat bahwa kok banyak banget sih emiten yang pendapatannya menurun. Nah, dicari tahu dulu menurunnya apa? Apa karena operasional atau mungkin dari selisih kurs. Oke. Kalau kita lihat kalender minggu depan, sepertinya nggak ada yang terlalu heboh, ya. Ya, kalau yang dari US sih PCE, ya ada GDP, QOQ, cuma nggak terlalu signifikan bagaimana. Ya masih oke, jadi minggu depan menjadi minggu yang lumayan tenang. Nah, kalau kita perhatiin sekarang IHSG, ya IHSG sekarang ini kecenderungannya ini mencoba untuk menjadi uptrend. Nah, tandanya bagaimana? Yang pertama yang kalian perhatiin adalah dari sisi MACD-nya. MACD ini belum berpotongan ke atas, jadi masih ada kemungkinan arahnya IHSG itu bisa menjadi begini. Dari sini, ya, naik ke atas, ada kemungkinan bisa koreksi lagi sekali lagi. Nah, jadi ini yang terjadi. Cuman ada tidak menutup kemungkinan jika besok-besok dalam 2-3 hari ini USD-nya mulai koreksi juga, ada kemungkinan ini bisa dari yang harusnya begini menjadi begini, malah naik ke atas. Nah, opsi satu sama opsi kedua. Nah, jadi kalau kita lihat per emitennya bagaimana, karena kan sekarang IHSG ini kalau kita perhatiin dalam tahun ini udah nggak terlalu terlihat lah anggapannya, karena kan lebih ke arah emiten market cap gede arahnya kemana IHSG ngikutin. Oke, kalau kita perhatiin yang pertama, kemarin yang ngalahin adalah brand. Nah, brand ini menarik. Kenapa menarik? Karena brand ini baru lepas dari FTA. Jadi otomatis dia udah geraknya bebas nih. Nah, emiten yang baru IPO, brand ini kan masih tergolong baru IPO ya. Emiten yang baru IPO biasanya mempunyai sebuah target. Targetnya apa? Ya antara mau exit atau mereka mau masuk ke salah satu indeks luar. Ya contohnya FTSE sama MSCI. Nah, dengan situasi ini FTA yang sudah dibuka, sangat gede kemungkinan di mana chance untuk brand masuk ke FTSE atau masuk ke MSCI itu bakal berlangsung lagi. Kemarin kan harusnya masuk tuh, tapi cancel gara-gara FTA kan. Nah, kayak gini situasinya otomatis nextnya kemungkinan besar bakal masuk. Nah, apakah boleh ambil posisi di brand? Oke, brand ini cenderung lebih volatil. Jadi kalau kita perhatiin sekarang, brand ini lebih ke arah daripada kita fokus untuk cari bagaimana sih cara masuknya brand segala macam, ini kan volatil banget nih. Nah, jujur aja lebih ke arah kalian melihat situasi di mana kalau koreksi dikasih koreksi dalam kalian masuk. Kayak kemarin kan gap up nih plus 7%. Nah, besok kalau kalian dikasih di level sekitar 8.000 sampai 8.500, yang berarti dia harus koreksi lumayan gede ya. Nah, 7% sampai 12%. Kalau dikasih segitu kalian boleh masuk. Jadi area entry-nya sekarang lebih ke arah kita ambil sebuah range di mana range-nya itu begini. 8.000, sampai 8.500. Nah, ini area entry yang menarik.
Oke, tapi bagaimana jika besok lanjut naik? Apakah kita bisa ikut kejar? Jawabannya simple. Kalian mau kejar, silahkan, tapi dengan risk yang terbatas. Karena kenapa? Ini kan masih FCA, masih volatil. Kan nggak lucu nih, dia naik lagi, suspend lagi, naik lagi, suspend kedua kali, masuk FCA lagi. Kan nggak lucu kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau menurut gua ini sebuah saham yang layak di hold, cuman kalian harus sabar, kalian harus siap digoncang sama brand ini. Itu aja. Tapi kalau bagi gua, kalau kalian misalnya ada dana yang lumayan dingin, masuk aja. Jaga posisi. Oke, kita perhatikan big banks. Nah, big bank sendiri cenderung kelihatan menarik. Salah satunya BCA. Nah, BCA break trend lainnya, ini downtrend, terus di break, ini lumayan menarik. Jadi sebenarnya BCA ini ada kemungkinan buat rebound. Jadi kalau kita perhatiin, kalian bisa mengambil sebuah posisi dengan sebuah trading plan. Misalkan kalian entry, nah sini oke, untuk swing. Dengan range entry kalian ada di level segini. Oke, kalau geser ya. Nah, kalian bisa ngambil posisi BCA di 9250 sampai 9600. Kalau menurut gua nggak usah dipusingin antri di bawah, cicil aja masuk di level atas nggak masalah. Nah, target profit otomatis kalian mengincar lagi di ATH-nya BCA. Nah, ini menarik. Oke. Yang kedua di BBRI, kalau kalian perhatiin, nah BBRI salah satu yang gua call kemarin sore hari Jumat. Kenapa? Karena kalau kecenderungan secara teknikal dia udah break MA20-nya nih. Ya, secara daily. Terus juga kalau kalian perhatiin dia ada membentuk sebuah pola divergence. Dari sini. Nah, ini kecenderungannya menarik untuk kalian ngambil entry, dan kalian tahu sendiri, BBRI itu satu emiten bank yang koreksinya paling dalam dibanding semuanya. Ya kan? Dibanding BCA, Mandiri dan segala macamnya. Jadi otomatis kalian bisa ngambil sebuah posisi long. Jaga aja jangan sampai dia bikin lower low. Dengan target setidaknya ada resisten di sini bisa kita kejar di 4960. Oke, ini lebih ke arah swing ya. Nah, terus ada juga Adaro. Adaro kita masuk kemarin. Nah, alasan kita masuk sebenarnya karena kan harusnya dia tuh closingnya di atas nih. Harusnya di sini. Nih, 2760, tapi karena ada IEP-nya jadi 2730, kita ngambil posisi buat masuk entry. Kenapa? Karena Adaro secara overall ini ada pertanda dia bisa membentuk sebuah pattern ini. Ini jeleknya ya, ini jeleknya. Terburuknya dia adalah bisa membentuk sebuah inverted carpet handle. Kalau terjadi dia bisa koreksi. Cuman dengan kita lihat situasi sekarang, ada kemungkinan Adaro bisa membuat sebuah tren baru. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tarik ke bawah. Nah, oke, Adaro ini lagi di ujung garis hitam ini, garis downtrendnya. Nah, ada kemungkinan dia bisa break ke atas. Nah, cuman kalau bagi gua Adaro ini hanya sebagai scalping aja, karena kan kita dapat posisi dari harga IEP di mana kemungkinan besar opennya bakal balik ke 2760. Tapi hanya untuk trading doang, jadi trading singkat ya coba bisa diincer. TP-nya tipis saja, paling di level segini 2860. Dengan kalau level closing di bawah 2640 kita bisa keluar dulu. Oke. Nah, sektor yang menarik yang lainnya adalah sektor retail. Jadi lebih ke arah kayak S hardware. Sorry. Nah, S hardware ini lumayan menarik. Kemarin baru bagi dividen ex-date ya. Kemarin ex-date S hardware. Ada kemungkinan bisa dilewatin lagi, bisa lanjut lagi dengan situasi dia mesti break 875. Nah, kalau kalian mengambil posisi bawah, kalian bisa ngincer di level kira-kira 825. Ini range sideways-nya sekarang. 825 sampai 875. Nah, sama juga dengan MAPA. Oke, MAPA ini lebih ke arah kemarin koreksi, ya sempat koreksi. Lumayan ya dari 860 sampai ke 690. Kalau kita perhatiin sekarang kondisinya adalah ya ini juga ada divergence ya. Nah, MAPA ini ada potensi bisa rebound dengan situasi besok kalau hijau, ada kemungkinan MACD bisa berpotongan ke atas. Nah, terus juga kemarin setelah koreksi kan dia juga nge-base di bawah sini. Otomatis ini menjadi level yang bisa kita jaga, jangan sampai dia close di bawah 700. Dengan posisi kalau kita masuk di 730, kita bisa CL di sekitar 690. TP pertama kita insert dulu di sekitar sini. Nah, 795. Oke, itu untuk apa? Nah, jadi otomatis market besok menurut gue masih belum kelihatan full apakah bakal
rebound confirm atau enggak, karena overall USD kuat sama dengan market kita tuh nggak bagus, itu aja. Oke, ada lagi yang menarik, grup PP, BRPT dan kawan-kawannya. Menurut gue ini bakal jalan lagi. Ada sekali, at least sekali lagi lah, ada the last run-nya mereka lah. Ya kita perhatiin dari sisi, coba kita lihat mana yang akumulasinya paling bagus ya. Oke, kita kalau lihat brand tanggal 21. Nah, brand masih dibuangin, nggak terlalu bagus akumulasi. Cuannya juga masih lumayan distribusi. Ini gue lihat overall aja ya, nggak terlalu dalam. TPIA ini boleh dikoleksi, ini layak, tapi agak ini suka geraknya diam-diam sih, jadi ya boleh dikoleksi. Cuman kita lihat yang lain dulu. Nah, ini yang menarik, BRPT. Salah satu dari beberapa emitennya grup PP yang ada akumulasi itu BRPT. Jadi menurut gue BRPT ini boleh layak masuk. Gue sendiri udah ada posisi di atas, masih floating loss, cuman masih lumayan confident dengan barang BRPT. Dengan kemarin kan target kita kalau dia close di bawah 875 kita mau CL supaya nggak lower low kan. Tapi ternyata dia rebound. Ya, untuk level entry kalian boleh cari di sekitar 900 sampai 950, ini masih oke. 950 ya masih oke lah. Kalau cost di bawah 875 pun masih oke. Dan dengan tipe BRPT yang bisa rebound kenceng, harusnya dia untuk ngetes 1100 tuh masih gampang. Dengan tipe yang pergerakannya agak cepet ya, kebiasa kalau naik ya. Coba kita cek PTRO. Ya, PTRO juga masih dibuangin. Jadi ya tunggu level agak bawah deh PTRO. Nah, sebenarnya satu emiten lagi yang menurutku menarik itu sebenarnya Frame. Jujur aja kalau secara FCA ya, ini kalau nggak ada FCA, Frame tuh di 50 tuh menarik. Cuman karena FCA ya jeber habis. Ini pun juga udah mulai rebound lagi ke 44. Ini rules yang menurut gue belum ada jawabannya. Gimana? Simpelnya gini, contoh nih. Kalau ada emiten yang kan rulesnya FCA tuh mau diubah, mau direvisi. Kalau seandainya ada emiten yang dia keluar dari FCA, tapi harganya di bawah 50. Nah, itu gimana? Kalau dia mau fair, kalau bursa mau fair, harusnya kalau ada kondisi begitu, dia keluar dari FCA, itu harganya langsung dilompatin ke 50. Nggak boleh di bawah 50 lagi. To be fair gitu dong, iya kan? Dan karena FCA dia di bawah 50, tapi dia keluar dari FCA, harusnya dia di atas 50 lagi. Nah, kalau menurut gua lebih baiknya gimana? Kalau mau gitu nggak usah ada FCA-an. Harga nggak usah di bawah, harga nggak ada batas 50, semua boleh di bawah 50. Itu lebih fair. Cuman ya kita nggak tahu kebijakan bursa bakal bagaimana selanjutnya. Oke? Ya kira-kira itu aja. Jadi ya untuk overall market masih ada potensi koreksi. Cuman gue lumayan confident ini juga bisa naik. Ada chance naik lah ya setidaknya. Ada chance dibandingkan kemarin-kemarin kalau kita lihat kan suram banget tuh. Daripada kita paksa trading, mending kita udahlah tunggu aja wait and see. Kita hajar emiten-emiten yang masih murah. Nah, perhatikan beberapa saham big caps yang inceran gue adalah ASI salah satunya. Cuman gue lagi nunggu bener ada akumulasi. Ini juga udah lumayan nge-base, lumayan menarik, tapi masih belum. Telkom juga lumayan menarik, sama. Ya, kita tunggu aja. Oke. Nah, untuk IPO sekarang nggak ada yang terlalu menarik, yang benar-benar kayak oke, ini harus ikut, wajib ikut, nggak ada. Cuman kalau kalian mau ikut, kalian boleh tes di Golf. Tapi ya jaga porsi aja, nggak usah terlalu banyak. Dan sisanya menurut gua nggak ada yang terlalu signifikan juga. Oke, gitu aja buat hari ini. Semoga bisa mulai melatih jantung ya di kala market begini ya. Oke, thanks for watching.